Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah waktu yang cukup panjang, kami pernah ngisi di sini catatan terakhir 2017. Berarti kurang lebih sudah 9 tahun. Dan Masya Allah, dulu waktu itu Masjid Aisyah belum kelihatan warna putih, masih lepo semen. Sekarang Alhamdulillah sudah semakin megah dan indah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk masjid ini, memberi manfaat bagi masyarakat, dan semoga teman-teman bisa banyak mengambil pelajaran, ilmu, dan kegiatan yang lain manfaat dari Masjid Aisyah. Di kesempatan kali ini, panitia mengusulkan kita akan mengangkat tema berkaitan dengan berita yang viral, yaitu terutama masalah perang yang terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika. Lalu bagaimana cara kita untuk mengambil sikap? Karena ada banyak sekali grup-grup WA di mana teman-teman kadang berantem dengan masyarakat. Anda mungkin menyampaikan satu berita tertentu tapi nggak dipercaya, satu pernyataan tertentu ternyata bikin emosi orang lain sampai ada yang dikeluarkan dari grup dan seterusnya. Itu mungkin tidak hanya terjadi di Lombok, juga terjadi di Jogja, terjadi di kota-kota yang lain. Karena kita tahu dalam kondisi seperti itu pasti ada keberpihakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kajian kali ini yang waktunya info yang sampai ke saya dari mulai maghrib sampai jam 8. Tapi panitia minta diajukan jam 5 sudah dimulai biar nanti sesinya bisa lebih panjang. Insya Allah kita akan bahas yang pertama, mengenal fitnah dari berbagai hadis Nabi SAW. Kemudian bagaimana sikap kita ketika ada potensi fitnah yang terjadi di masyarakat. Lalu insya Allah kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sikap seseorang ketika dia menebak hal yang gaib berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada untuk membuat proyeksi kejadian di masa mendatang. Banyak hal, misalnya orang bilang, oh ini sudah dekat tanda hari kiamat, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul, pasukan yang membawa bendera hitam dari timur sudah mulai persiapan, dan aneka kalimat-kalimat yang nggak jelas. Sehingga banyak orang yang bicara masalah gaib ketika terjadi situasi-situasi seperti ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, zaman dimuliakan Allah. Bagian dari konsekuensi hidup, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fitnah dan ujian bagi kaum mukminin. Allah taala berfirman di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah setiap orang bebas untuk mengklaim amanna, kami adalah orang yang beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah. Difitnah maksudnya diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim,
sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah mengetahui siapa orang yang jujur klaim imannya dan siapa yang berdusta. Fitnah sendiri secara makna bahasa itu digunakan oleh orang Arab untuk menyebut kegiatan memurnikan emas. Ada sebuah emas yang dia bercampur dengan logam yang lain. Cara mereka untuk memurnikan dan memisahkan emas yang murni dan emas campurannya dengan cara apa? Dibakar. Proses membakar emas, kemudian emas itu meleleh, lalu setelah itu dipisahkan antara emas murni dengan campurannya. Proses ini disebut dengan fitnah. Kemudian dalam penggunaannya, fitnah ini memiliki banyak sekali makna. Yang intinya adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Siapa yang sanggup untuk menjalani ujian ini dengan baik, maka akan semakin meningkatkan imannya. Dan sebaliknya, siapa yang gagal dalam menjalani ujian ini, maka imannya akan berkurang. Dan beragam manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Ada ujian dari sisi ekonomi, ada ujian dari sisi gesekan dengan orang lain, ada ujian dari sisi anak keturunannya, ada ujian dari sisi pergaulannya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itulah ketika terjadi fitnah semacam ini, seorang hamba sedang mendapatkan ujian dari Allah untuk membuktikan sejauh mana kekuatan dia dalam mempertahankan iman yang ada pada dirinya dan sejauh mana dia berusaha untuk menempati kebenaran. Nah, berkaitan dengan hal ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad. Satu ketika para sahabat berkumpul, lalu datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung masalah fitnah? Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga peduli untuk mengetahui tentang fitnah. Karena beliau khawatir terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Faqala qaumun nahnu sami'nahu. Kemudian banyak orang yang mengatakan kami pernah mendengar itu. Faqala dan Umar mengatakan la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Mungkin yang kalian maksud adalah fitnah yang dialami oleh seseorang ketika dia bersinggungan dengan keluarganya atau dengan orang lain. Qalu ajal. Kemudian mereka mengatakan betul, itu yang kami dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu kata Umar, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Kalau fitnah seperti ini, dosanya bisa hilang dengan ibadah salat, dengan ibadah puasa, dengan sedekah dan yang lainnya. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahri. Namun yang saya maksud adalah, adakah di antara kalian yang pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang fitnah yang datangnya seperti ombak di lautan? Begitu ombak pertama datang, disusul ombak yang kedua, disusul ombak yang ketiga, sehingga dia berdatangan secara berurutan. Artinya fitnah yang sifatnya menyeluruh, mengenai seluruh umat. Kemudian kata Hudzaifah, fa'askatal qaum. Pertanyaan Umar ini membuat semua orang diam. Enggak ada satupun yang berani menjawab. Fakultu, kemudian Hudzaifah mengatakan, aku yang pernah dengar. Sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang menimpa seluruh umat manusia. Lalu kata Umar bin Khattab, lallahu wa abuk innaka lajari. Sungguh demi Allah, kau ini memang pemberani. Berani menyampaikan sebuah hadis yang itu berbicara tentang masalah besar yang akan dialami oleh umat. Kemudian Hudzaifah mulai menyampaikan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri udan udan. Fitnah itu diperlihatkan kepada hati manusia seperti anyaman, udan, seutas demi seutas. Insyaallah nanti kita akan jelaskan dari beberapa keterangan para ulama apa makna fitnah itu datang mendekat kepada hati seperti anyaman-anyaman tikar yang dia datang seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati yang menyerap fitnah tadi akan ditorehkan pada dirinya satu noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati manapun yang berusaha untuk menolak fitnah tadi, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik putih. Hatta tasiru ala qalbain, sehingga hati manusia berubah menjadi dua. Ada hati yang hitam kelam dan ada hati yang putih bersih. Kata Nabi SAW, hati yang pertama, ala abyad mithlus safa, hati yang putih seperti batu licin yang putih. Fala tadurruhu fitnatun, hati semacam ini tidak akan mendapatkan bahaya dengan adanya fitnah madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi ini bertahan. Artinya sampai kiamat, sampai mati. Wal akharu aswad murbadan, dan yang satu hati yang hitam kelam, kal kauzi mujahhian, seperti periuk yang tengkurap. Anda lihat ya, periuk yang dipakai untuk masak, bawahnya warnanya apa Pak? Hitam. Seperti periuk yang tengkurap. Kal kauzi mujahhian, seperti periuk yang tengkurap. Karena dia seperti periuk yang tengkurap, hitam kelam, sehingga hidayah nggak bisa masuk, cahaya nggak bisa masuk. Digambarkan oleh Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma ushriba min hawahu, selain apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Tayyib. Sekarang coba kita lihat apa makna sabda Nabi SAW, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri udan. Para ulama menjelaskan tentang makna fitnah datang seperti layaknya anyaman tikar yang dia melekat di hati manusia seutas demi seutas. Udan di sini ada dua cara baca. Bisa dibaca udan, dibaca dengan huruf ainnya di dhamma. Udan. Kalau huruf ainnya di dhamma, maknanya adalah fitnah itu nempel di tikar, sebagaimana fitnah itu nempel di hati sebagaimana badan nempel di tikar. Sehingga fitnah itu menempel di pinggiran-pinggiran, di tepi-tepi hati. Sebagaimana ketika kita tidur di atas tikar itu ngecap di badan. Artinya fitnah itu datang dan ngecap di badan manusia, mengecap di hati manusia sebagaimana layaknya tikar yang ngecap di badan manusia. Fitnah membekas bagi batin. Dia datang seutas demi seutas, seluruhnya membekas di batin manusia. Wa yu'athiru fihi bisyiddati laskihi bihi. Fitnah itu membekas karena saking nempelnya dengan hati. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ain wawu dal tadi, huruf ainnya di fathah, audan. Kalau dibaca dengan fathah, maka maknanya adalah kembali. Bimakna tu'adul fitan fil qulub wa tukarrar. Fitnah itu datang berulang, menempel di hati manusia, dia datang kembali berulang kali. Sehingga al-aud di sini maknanya adalah takrarus syai', sesuatu yang berulang. Baik. Dari makna pertama maupun makna yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap hati seorang mukmin dia akan didatangi oleh fitnah. Lalu fitnah itu menempel dalam dirinya. Cuman selanjutnya hati ini punya sikap yang berbeda. Ada hati yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti batu licin,
sehingga walaupun dia didatangi oleh fitnah, sempat memberikan pengaruh, tapi kemudian karena dia licin, fitnah itu hilang dan bisa dibersihkan. Di hati yang putih bersih seperti inilah terjadi ketika seorang hamba bisa menempatkan dirinya di posisi yang benar saat muncul fitnah. Allah titikkan pada hati itu titik putih sehingga menyelimuti seluruh suasana batin. Maka ada fitnah apapun tidak akan memberikan pengaruh baginya. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau mendapatkan nasihat dari gurunya Syekhul Islam. Beliau mengatakan, jadilah kamu seperti cermin. Jadilah kamu seperti cermin. Cermin itu tidak bisa menyerap, sehingga ketika ada air tidak bisa menyerap di cermin. Namun dia bisa memantulkan cahaya dengan kekuatan, dengan kemampuan cerminnya. Maka cermin dia punya kemampuan untuk mengenali siapa yang datang, namun tidak semuanya diserap. Sebaliknya hati yang kedua yang digambarkan Nabi SAW seperti periuk yang terbalik, hitam kelam, tidak tahu apapun karena dia menyerap semua fitnah sampai kemudian hati itu jadi hitam kelam. Digambarkan oleh Syekhul Islam ketika beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Qayyim seperti spon. Spon itu Anda taruh dimanapun dia akan menyerap cairan yang ada di sekitarnya, sehingga mau dikasih kotoran akan diserap, mau dikasih cairan yang bening juga akan diserap, mau dikasih cairan apapun dia akan diserap, sehingga dia tidak bisa mengenali ini cairan yang baik atau cairan yang buruk. Maka hati manusia yang gampang menyerap apapun itu seperti spon, dan hati manusia yang dia bisa memilih mana yang baik mana yang buruk seperti cermin. Baik, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa fitnah yang dialami oleh manusia secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, fitnah yang menimpa individu. Fitnah yang menimpa individu. Fitnah yang menimpa individu ini adalah fitnah yang kaitannya dengan interaksi dia dengan lingkungan dia, baik dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan hartanya, dengan temannya. Fitnah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, fitnah yang berkaitan dengan interaksi dia dengan temannya dan seterusnya. Ini fitnah yang sifatnya individu. Sehingga masing-masing orang diuji oleh Allah dengan adanya fitnah individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris sabirin." Ini ujian dalam bentuk musibah yang sifatnya fitnah individu. Dan fitnah individu ini, kata Amirul Mukminin, aku juga pernah mendengar sabda Nabi SAW yang menyebutkan itu, tukaffiruhu shalah wassiyam wassadaqah. Dosanya bisa rontok dengan kita mengerjakan salat, mengerjakan puasa dan sedekah. Siapapun di antara kita yang pernah berkeluarga, pasti dia pernah berantem suami istri. Betul Pak ya? Pernah gesekan antara suami dan istri, baik yang parah maupun yang ringan. Namun dia pernah gesekan, entah kemudian suaminya sakit hati atau istrinya sakit hati. Jangankan keluarga kita, bahkan ini pernah terjadi pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi pada keluarganya para sahabat. Sehingga ini bukan hal yang buruk bagi seseorang, sebab ini terjadi pada semuanya. Itulah yang disebut dengan fitnah keluarga. Ada juga orang yang mengalami fitnah berkaitan dengan ujian ekonomi, sehingga dia terkadang mengambil sesuatu yang haram karena merasa saya sangat butuh ini, atau dia mengambil sesuatu yang dilarang karena dia tahu ini adalah peluang yang sayang kalau ditinggalkan. Dia berbuat dosa dalam urusan ekonomi, dia terfitnah disebabkan karena kemiskinan yang dia alami. Nah, fitnah-fitnah seperti ini menimbulkan dosa yang sifatnya pribadi. Yang kedua, ada fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum. Fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum adalah fitnah yang menimbulkan kekacauan, al-fawdha, fitnah yang menimbulkan chaos di tengah kaum muslimin. Fitnah inilah
yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah, kemudian disampaikan oleh Hudzaifah ibn Yaman kepada Amirul Mukminin. Tayyib. Fitnah yang kedua ini lebih beresiko terhadap agama seorang muslim, sehingga bisa menyebabkan orang itu berubah akidah dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, badiru bil a'malis salihati fitanan ka qita'il lailil muzlimah. Bersegeralah untuk beramal saleh sebelum muncul berbagai macam fitnah. Yang fitnah itu muncul seperti gelap, sepotong gelapnya malam yang sangat gelap. Lalu Nabi SAW mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore hari dia berubah jadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbih kafirah. Ada orang yang sorenya masih mukmin, pagi harinya sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ada beberapa tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Apa maksud kejadian yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana fitnah itu terjadi seperti sepotong malam yang gelap sampai demikian cepat bisa mengubah akidah seseorang? Salah satunya, mereka menyebutkan kaum muslimin mengalami kondisi sangat lemah sehingga mereka dijajah oleh orang kafir, oleh musuhnya. Penjajahan orang kafir terhadap kaum muslimin sampai menyebabkan mereka rela untuk mengubah agama dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan dari penjajah. Sehingga ada yang kemudian disogok untuk berubah agama, ada yang diancam kalau tidak berubah agama dia akan dibunuh, kemudian dia berubah agama. Pagi mukmin, sore jadi kafir. Sore mukmin, pagi sudah jadi kafir. Maka sebelum terjadi seperti itu, segeralah beramal, karena dengan beramal seseorang akan bisa menguatkan iman. Dan ketika seorang hamba sudah kuat imannya, begitu muncul fitnah seperti ini, mukmin bisa lebih tahan banting. Mukmin bisa lebih tahan banting. Gimana bentuknya mukmin bisa lebih tahan banting? Saat ada ancaman yang diberikan oleh penjajah non muslim, penjajah musuhnya orang yang beriman, dia bisa lebih bertahan dan tidak pindah agama. Kalaupun mati dalam kondisi muslim. Baik. Dan fitnah akhir zaman yang sifatnya menyeluruh di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali terjadi setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan setelah beliau menyampaikan hadis tadi, wa haddatstuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa yushiku ayyuksar. Dan aku sampaikan bahwa antara fitnah ini dengan engkau wahai Umar ada sebuah pintu yang tertutup. Yushiku ayyuksar, dan saat lagi pintu itu akan dirusak. Dalam riwayat yang lain, Hudzaifah bin Yaman menyampaikan kepada Umar, antara fitnah dengan kamu ada sebuah pintu. Terus Umar bertanya, ayuftah am yuksar? Pintu itu dibuka atau pintu itu didobrak? Kemudian Hudzaifah mengatakan bal yuksar, pintu itu didobrak. Kemudian Umar mengatakan idzan la yughlaq abada. Kalau pintu itu didobrak, berarti selamanya tidak akan bisa ditutup kembali, karena pintunya rusak. Lalu siapakah pintu ini? Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, pintu ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga fitnah yang menimpa seluruh umat, di mana kaum muslimin mengalami kekacauan berkepanjangan seperti ombak yang berdatangan. Datang satu ombak, datang ombak berikutnya, dan seterusnya, dimulai dengan wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terbunuh. Itulah makna pintu ini didobrak. Sehingga beliau tidak wafat disebabkan karena faktor orang sakit seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar As-Siddiq
dan termasuk juga Rasulullah SAW. Tapi beliau terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, orang yang sangat diagungkan oleh orang Syiah, bahkan sampai digelari Abu Syuja', sang pemberani. Padahal sejatinya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini pengecut. Dia membunuh Umar dalam posisi bukan head to head, bukan berhadapan-hadapan, tapi dalam posisi salat. Dia menggunakan khanjar, belati yang bermata dua. Ada mata kanan dan mata kiri, dipegang tengahnya. Amirul Mukminin ditusuk beberapa tusukan sampai sobek perut beliau. Setelah beliau jatuh, Abu Lu'lu'ah dikeroyok oleh para sahabat, dan banyak di antara sahabat yang juga kena tusukan, dan bahkan ada yang mati di tempat, sehingga korbannya belasan. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang melepas burnus. Tahu burnus? Jaket hoodie yang besar, yang ada tutup kepalanya, dilemparkan ke arah Abu Lu'lu'ah sampai akhirnya dia nggak bisa bergerak, kemudian dia bunuh diri. Dan itu disebut sebagai Abu Syuja' oleh orang Syiah, sang pemberani, padahal dia mati bunuh diri. Baik, sehingga peristiwa ini mengawali terjadinya kekacauan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pemberontakan di masa Utsman sampai akhirnya beliau terbunuh. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan juga ikut menjadi korban tusukan. Terus seperti itu berkesinambungan seperti ombak. Datang satu fitnah, muncul fitnah berikutnya, dan seterusnya, dan itu tidak akan bisa kembali tertutup hingga akhir zaman. Tayyib. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, gelombang ini kadang besar kadang kecil, dan semakin akhir zaman maka gelombangnya semakin besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taqsuraz zalazil." Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Dan ilmu dicabut dengan cara apa? Allah matikan pemiliknya. Bukan dicabut dengan cara ilmu itu hilang dari memori orang, tapi ulamanya yang dimatikan. Wa taqsuraz zalazil, dan banyak terjadi gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu yataqarab, berdekatan. Makna waktu berdekatan, ada yang mengatakan maksudnya adalah Allah mempercepat perputaran waktu, walaupun mungkin manusia tidak merasa. Dan makna yang kedua, yang dimaksud waktu itu berdekatan, keberkahan waktu itu hilang, sehingga orang merasa aktivitasnya seperti sangat cepat. Baru kemarin dia sekolah, sekarang sudah sekian puluh tahun punya cucu dan seterusnya. Waktu begitu berjalan cepat. Belum ada karya besar yang bisa dia ciptakan, tapi dia sudah terlanjur tua, dia sudah terlanjur lanjut usia. Begitu cepatnya waktu ini berjalan, keberkahan waktu hilang. Para ulama, mereka punya keberkahan waktu yang luar biasa, sehingga sampai ada di antara mereka yang saking banyaknya karyanya itu di rata-rata dengan karya beliau yang sekian jilid. Kalau di rata-rata berarti beliau itu nulis setiap hari 10 halaman. Itu dihitung dari lahir sampai mati, Pak. Padahal kan nggak mungkin lahir sudah nulis. Kalau dihitung dari mulai lahir sampai mati, berarti karya beliau itu per hari nulis 10 halaman. Seperti Imam Adz-Dzahabi, pujian yang disampaikan oleh para ulama dengan banyaknya karya Adz-Dzahabi, rata-rata usia Adz-Dzahabi sekian tahun, berarti per hari beliau nulis 10 halaman. Padahal tidak mungkin Imam Adz-Dzahabi ketika lahir sudah nulis buku. Belum lagi ulama yang lain, karena mereka punya keberkahan waktu yang luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sehari beliau bertasbih 12.000 kali. 12.000 kali itu, Anda kalau muter tasbih itu berapa kali? Kesulitan untuk ngitung. Pakai tasbih digital error itu, Pak. Karena maksimal kan cuma 1.000 ini. 12.000 kali. Kita ngebayangin
membaca tasbih 12.000 kali, udah nggak sempat apa-apa kayaknya. Karena keberkahan waktu mereka dengan kita berbeda. Lalu Nabi SAW mengatakan watadharul fitan, dan muncul banyak fitnah, wa yaksural harju, dan banyak terjadi al-harju. Qila ya Rasulullah mal harju, apa yang dimaksud dengan al-harju? Qal huwal qatlu al-qatlu. Al-harju maknanya adalah pembunuhan dan pembunuhan. Di akhir zaman muncul banyak fitnah dan terjadi banyak pembunuhan. Orang mati nggak ada alasan. Kenapa dia mati? Nggak tahu. Tiba-tiba muncul, ketemu korban, ketemu ada orang yang membunuh orang lain, ketemu mayat. Ada orang yang mati hanya gara-gara pertandingan sepak bola. Kalau Lombok apa klubnya? Hah? Tarkam. Mataram ya. Lawannya mana? Nggak ada. Sumbawa. Berapa jumlah orang yang mati gara-gara bola? Dan rata-rata musuhnya itu berdekatan. Persebaya dengan Malang, Persib dengan Persija, Jakarta dengan Bandung. Rata-rata berdekatan. Nggak tahu-tahu orang tiba-tiba dibunuh. Kenapa kau bunuh dia? Oh, dia beda dengan saya klubnya. Subhanallah. Nyawa hilang tanpa alasan. Semakin akhir zaman ini semakin banyak. Tiba-tiba ada nyawa hilang. Alasannya apa? Tidak ada. Ada 3 orang. 2 orang ngajak temennya ini untuk mencuri mobil majikannya, tapi dia nggak mau. Ya sudah kalau gitu curi motornya, dia juga nggak mau. Akhirnya 2 orang ini membunuh yang tidak mau diajak untuk mencuri dan dimutilasi. Subhanallah. Wa yakthurul harj, dan pembunuhan itu semakin banyak. Nyawa begitu mudah hilang tanpa alasan. Hatta yakthura fikumul mal fayafidha, dan harta itu semakin melimpah, fayafidha, dan semakin banyak. Sehingga kehidupan di akhir zaman secara fasilitas materi makin melimpah. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka semakin bahagia. Justru banyak terjadi ketegangan, bahkan terjadi pembunuhan. Hal kecil bisa menyebabkan orang itu membunuh orang lain. Nah, ketika terjadi fitnah semacam ini, disampaikan oleh Nabi SAW sebagai peringatan. Realita ini tidak mungkin bisa dihindari. Sebab ini bagian dari tanda kiamat yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun Anda perlu bedakan antara Rasulullah SAW menceritakan realita dengan membela realita. Ini 2 hal yang berbeda. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyebutkan besok di akhir zaman akan terjadi banyak sekali transaksi riba, sampai orang yang sudah berusaha untuk menghindarinya asabat min hubariha, tetap terkena debunya riba. Orang yang berusaha untuk menghindari riba, dia tetap terkena debunya riba. Hadis ini dijadikan alasan oleh sebagian orang yang membela riba. Jadi kan percuma saja kita menghindari riba, yang sudah menghindari saja tetap kena debunya. Udahlah sekalian basah saja kena riba, daripada berusaha menghindari, toh yang menghindari juga tetap kena debunya. Salah atau benar ini? Beliau menyampaikan realita akhir zaman, bukan memberikan pembelaan terhadap realita di akhir zaman. Bahwa realita di akhir zaman, zaman itu kualitasnya makin menurun. Semakin jauh dari zaman kenabian, kualitasnya semakin menurun. Dengan beragam maksiat yang terjadi di tengah manusia. Bukan membenarkan perbuatan itu. Maka kita tidak boleh beralasan kalau di akhir zaman banyak zina, berarti zina nggak apa-apa. Ini kesimpulan yang salah. Beliau menyampaikan realita di akhir zaman, bukan memberikan pembelaan atau membenarkan realita di akhir zaman. Tayyib. Karena itu, kalau mungkin Anda pernah mendengar ya, terjadinya perbedaan di tengah kaum muslimin dan perpecahan di tengah kaum muslimin, ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini pernah disabdakan Nabi SAW. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti kan tidak apa-apa, karena itu sudah disabdakan Nabi SAW. Maka kamu jangan berusaha untuk menyatukan, itu mustahil. Sehingga biarkan saja orang mau milih Syiah, mau milih si B, mau milih si C,
bebas. Karena sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampaikan, beliau itu menyampaikan realita, bukan memberikan pembelaan terhadap, bukan membenarkan realita. Perpecahan tetap tercela walaupun itu tidak mungkin bisa dihindari. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan realita, beliau menyebutkan siapa yang selamat dari sekian banyak yang pecah tadi. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu siapa? Yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tayyib. Disinilah beliau menyampaikan realita sebagai peringatan bagi umatnya. Realita ini pasti akan terjadi, pasti akan kalian alami, karena ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari tanda kiamat. Dan selanjutnya tugas kalian adalah berusahalah jadi mukmin yang siaga. Baik. Kemudian ketika muncul fitnah seperti itu, salah satu di antara sikap yang tepat adalah pertama, berusaha untuk menghindar. Berusaha untuk menghindar. Jangan mendekat. Karena siapa yang mendekat, dia akan disedot sama fitnah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun." Akan muncul banyak fitnah. Muncul banyak fitnah. Beliau sabdakan sebelum terjadi. Nanti akan ada seperti itu. Lalu kata beliau, "Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im." Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sehingga semakin tenang makin bagus. Semakin bergerak makin beresiko. Kalau terjadi fitnah, kamu semakin bergerak mendekat ke fitnah, semakin beresiko. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Siapa yang mendatanginya, maka dia akan ditarik sama fitnah. Sehingga siapa yang mencoba untuk mendekat, maka dia akan semakin hanyut di dalamnya. Sehingga Nabi SAW minta menghindar. Baik. Ketika terjadi chaos di tengah masyarakat, kadang ada orang yang tertarik, saya pengen ikutan untuk ngobrol, untuk nimbrung di situ, untuk bahas. Sehingga dia ikut diskusi di grup, ikut rame dengan yang lain, akhirnya berantem dan seterusnya. Kita diajarkan gimana? Menghindar lebih baik. Semakin kau diam, tidak bergerak mendekat ke fitnah, semakin selamat. Karena itulah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fitnah yang pernah terjadi di kalangan para sahabat. Tegang antara kubu A, kubu B, kubu C dengan kubu D. Seperti yang kita tahu ya, ada peristiwa dua perang besar yang menjadi kenangan bagi kaum muslimin. Perang Jamal dan perang Siffin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap para sahabat ketika itu? Berkaitan dengan fitnah yang terjadi di antara para sahabat, dikatakan oleh beberapa orang yang menyaksikan sahabat yang lain. Coba kita bacakan di sini ya riwayatnya, bahwa mereka yang ikut terlibat dalam peristiwa-peristiwa perang itu di kalangan para sahabat sangat sedikit, hanya bisa dihitung jari. Coba kita bacakan di sini keterangan berapakah jumlah sahabat yang sempat ikut perang ketika terjadi ketegangan di antara para sahabat. Inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'lamu bima sami'na. Innal fitnata idza aqbalat syabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Para sahabat, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tahu apa yang kami dengar. Fitnah itu ketika datang dia samar-samar, syabbahat, dia nggak jelas.
Wa idza adbarat tabayyanat. Begitu fitnah itu pergi, barulah kelihatan jelas. Pada saat datang samar-samar, maka orang tidak bisa menilai ini kira-kira baik atau buruk, ini kita terlibat atau tidak, kita ikutan atau tidak. Begitu fitnah sudah selesai, dampaknya mulai kelihatan. Tabayyanat, maka mulailah jelas. Wa inna hadhil fitnah bakiratun kada'il batn. Fitnah ini seperti penyakit dalam perut. Tajri biha shimal wal junub was saba wad dubur. Dia bisa datang dari arah selatan, bisa datang dari arah timur, bisa datang dari arah utara. Fataskunu ahyanan fala yadri min aina yu'ta. Terkadang fitnah itu menetap dan orang tidak tahu dari mana tiba-tiba fitnah itu muncul. Sehingga sikap mereka ketika muncul fitnah seperti ini, mereka mengambil sikap diam. Dalam riwayat yang lain, pada saat terjadi fitnah yang menimpa para sahabat, yang terlibat di antara mereka, di antara para sahabat tidak lebih dari 30 orang sahabat. Di antara sahabat yang terlibat dalam peristiwa perang Siffin dan perang Jamal, totalnya tidak lebih dari 30 orang sahabat. Maka dalam peristiwa itu sahabat terbagi menjadi 3. 1 pro Ali, 2 tidak pro Ali, 3 abstain, tidak memihak kepada siapapun. Sehingga dia tidak berpihak di pasukan Ali dan juga tidak berpihak di pasukan yang melawan Ali. Nah, yang abstain ini jauh lebih banyak. Dan total yang ikut terlibat baik yang pro maupun yang tidak pro Ali tidak lebih dari 30. Padahal ketika Nabi SAW haji wada, yang ikut haji kurang lebih 100.000. Yang ikut haji wada kurang lebih 100.000. Dalam riwayat yang lain 120.000 orang. Jika yang ikut haji jumlahnya 100.000 orang, tapi saat peristiwa seperti tadi yang terlibat cuma 30, yang lain kemana? Menunjukkan bahasanya banyak sahabat yang tidak mau ikut terlibat. Baik. Karena itu para ulama mengatakan ini adalah istihad mereka. Ini istihad mereka. Lalu namanya istihad, di situ ada 2 kemungkinan antara benar dan salah. Yang benar dapat pahala, yang salah diampuni dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada hakim yang beristihad, maka jika benar dia dapat 2 pahala, kalau salah kesalahannya dimaafkan dan dia tetap dapat 1 pahala. Mereka adalah para kibar, gunung-gunung pahlawan Islam, ulama-ulama kibar di kalangan para sahabat, dan mereka layak untuk beristihad. Istihad pertama yang berpihak kepada Ali. Istihad yang kedua yang tidak berpihak dengan Ali. Istihad yang ketiga tidak berpihak kepada siapapun. Dari 3 istihad ini mana yang paling tepat istihadnya? Yang ketiga. Yang ketiga. Dan anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, ada di situ. Banyak sahabat yang ada di situ. Di antaranya Abdullah bin Umar, beliau abstain, tidak berpihak kepada siapapun. Hasan bin Ali sendiri juga tidak berpihak kepada siapapun. Sisanya cuma 30 orang yang ada di situ. Sehingga dari sinilah kita bisa melihat sahabat sendiri ketika terjadi fitnah itu berusaha untuk menghindar. Memang ada sebagian yang terlibat dan itu yang muncul dalam nama sejarah, tapi yang tidak terlibat jauh lebih banyak walaupun namanya tidak dimunculkan di sejarah. Baik. Terus sikap kita bagaimana, Pak? Ini kan para sahabat yang sengketa. Sengketa sahabat ini memunculkan aneka keyakinan di masyarakat. Ada yang kemudian sampai mengkafirkan Ali, Muawiyah dan semua sahabat. Ini sikapnya siapa? Khawarij. Ada yang mengkafirkan Muawiyah. Ini sikapnya Syiah. Pembelaan mereka kepada Ali
Sampai kemudian mengkafirkan lawannya Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan siapa lagi? Aisyah, Zubair, Tolha dan seterusnya. Banyak jadi korban dikafirkan oleh orang Syiah. Baik, sikap kita sebagai Ahlussunnah bagaimana? Saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menyaksikan bapak ibunya berantem. Anak ini karena dia sudah dewasa, kira-kira bisa menilai nggak Pak, siapa yang benar di antara bapak ibunya? Mungkin bisa. Saya tahu yang salah itu ibuku, aku tahu yang salah bapakku. Baik, dia tahu siapa di antara bapak ibunya yang salah. Kira-kira berani nggak dia mencela bapaknya atau ibunya? Nggak berani. Sehingga kalaupun dia menceritakan ke orang lain, dia tidak akan ceritakan rahasia itu. Walaupun dia bisa menilai, ketika bapak ibuku berantem, aku tahu yang benar siapa, yang salah siapa. Tapi dia akan menghormati semuanya. Paham ya? Baik. Maka berikan sikap yang sama ketika Anda memandang perselisihan di kalangan para sahabat. Mereka semuanya adalah manusia mulia yang kita jaga nama baiknya. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang mencela siapapun di antara mereka, karena mereka murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin secara penilaian istihad, menurut saya misalnya, menurut kami, menurut para ulama, ini lebih mendekati kebenaran daripada itu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, jadi sikap yang pertama saat terjadi fitnah seperti ini, berusahalah untuk menghindari fitnah. Salah satunya adalah lebih banyak bersikap diam. Mungkin muncul misalnya ketegangan antara yayasan 1 dengan yayasan 2, pengurus yayasan A dengan pengurus yayasan B, tegang. Anda sebagai anggota yayasan sebaiknya gimana? Pro salah satu lalu dipanas-panasi atau gimana? Nah, ini contoh bagaimana fitnah itu terkadang muncul. Kalau terjadi seperti ini, yang tidak terlibat lebih baik. Kadang misalnya ada masalah terkait ustadz tertentu, Masya Allah, langsung jadi berita viral, gitu ya, dibahas di medsos, semua ikut komentar. Masalahnya ada di Jakarta, Jogja ikut komentar, Lombok juga nggak ketinggalan. Semua ikut komentar, walaupun dia nggak ngerti kasusnya itu apa sih. Pokoknya yang penting lihat aja, ini ada berseliweran di medsos, ada yang bilang ini, semua ikut komentar. Akhirnya api nggak bisa dipadamkan, tersebar di mana-mana. Udah? Siapa yang terbaik? Yang diam, itu yang terbaik. Pada waktu terjadi haditsul ifki, berita dusta terkait kehormatan Aisyah. Beliau difitnah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Orangnya masih muda, Aisyah masih muda, digoreng sama orang munafik sehingga diviralkan. Sebagian kaum muslimin bahkan sampai terpengaruh. Nabi SAW nggak tahu harus bersikap seperti apa. Apakah harus menceraikan Aisyah? Belum ada bimbingan dari Allah. Lalu beliau minta saran dari Zainab. Beliau tanya sama Zainab. Padahal Zainab dengan Aisyah ini apanya, Pak? Madunya. Para istri Rasulullah SAW mereka terbagi jadi dua kubu. Kubu Aisyah dan kubu Zainab. Kebayang nggak? Ini adalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan madu saya. Ketika Nabi SAW tanya kepada Zainab, wahai Zainab, kira-kira apa sikap yang harus aku lakukan? Wah, itu kalau wanita zaman sekarang nggak usah lama-lama, gas, ceraikan aja. Itu kalau wanita zaman sekarang. Tapi Masya Allah, apa kata Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaranku. Aku nggak mau dengar apa komentar orang. Jadi dengar aja nggak mau, Pak. Sehingga beliau pura-pura berusaha untuk pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu. Ini mau ngobrol, itu mau ngobrol. Ini masalah kehormatan seorang muslimah, beliau nggak mau dengar.
Kita kan, saya kan tidak ikut komentar Pak Ustaz. Tapi Anda membaca komentar, ya menikmati komentar. Sehingga ada satu postingan apa, memang Anda tidak ikut komentar, tapi Anda ikut menikmati komentar. Sehingga kepo, komentarnya kok ribuan ya, klik, kelihatan semua, di scroll, Masya Allah. Ada yang komen A, komen B, komen C. Anda memang tidak ikut komentar, tapi Anda menikmati komentar. Jadinya gimana? Ya, memang antara yang berkomentar dengan yang menikmati komentar berbeda. Yang berkomentar ada pelaku utama, dia berjalan dengan atau dia berlari mendekati fitnah. Ada yang berjalan, ada yang berdiri, dan ada yang duduk. Yang paling aman yang duduk. Berusahalah untuk menghindari fitnah sebisa yang Anda lakukan. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kekacauan dan fitnah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari fitnah kecuali Allah. Nabi SAW memberikan saran berkaitan dengan doa untuk menghindari fitnah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Pelindunglah kepada Allah dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan, baik yang zahir, yang nampak, yang menyeluruh, maupun fitnah yang tersembunyi. Sehingga salah satu di antara doa yang diajarkan adalah kalimat na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan la takrahul fitnah fi akhiriz zaman fa innaha tubirul munafiqin. Janganlah kalian membenci fitnah di akhir zaman, karena ini membinasakan orang munafik. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini mungkar. Dan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif, perawinya majhul. Dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini yukhalifu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, di mana kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai macam fitnah, baik yang lahir maupun yang nampak, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ibnu Battal mengatakan fi masyru'iyyati dzalika rad ala man qala is'alullah al-fitnah. Doa ini menunjukkan salahnya pendapat orang yang mengatakan mintalah fitnah kepada Allah. Fa inna fiha hasadul munafikin. Karena dalam fitnah akhir zaman itu ada banyak sekali korban orang munafik. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Wallahu taala alam. Maghrib jam berapa? Dan karena fitnah yang terbesar adalah fitnah Dajjal, maka ini dibaca setiap salat. Walhamdulillah bagi mereka yang belajar tentang tata cara salat Nabi SAW sudah rutin membaca fitnah ini. Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza sami'tumud dajjal falyan'au minhu." Kalau kalian dengar Dajjal sudah keluar, maka menjauhlah. Aku kok kepo sama Dajjal, pengen lihat kayak apa sih yang katanya bisa memerintahkan langit menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman. Ada orang misalnya praktek sihir di depan lapangan itu Pak ya, di lapangan seberang itu. Kemudian dia bisa mempraktekkan sihir. Anda kepo nggak Pak? Hah? Dajjal lebih hebat daripada itu. Sehingga kadang ada orang yang kepo, kemudian dia mendekat, malah jadi pengikutnya Dajjal. Termasuk juga ada orang yang dia terlalu pede, akan aku ajak dia untuk berdebat, akan aku lawan dia. Akhirnya dia mendekat ke Dajjal. Begitu dia melihat aneka keajaiban yang ditampakkan oleh Dajjal, malah kepencut, tertarik dan menjadi pengikut Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita sambung setelah salat maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.